wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik teman-teman, kita sekarang akan masuk pada pengumpulan tugas di hari ke-5 ya, kalau tidak salah, terkait dengan implementasi penerapan akuntabilitas dan anti korupsi ya. Nah, kita dari kelompok 3 ya, angkatan 3 B1. Nah, di sini kita akan mempresentasikan dan mendiskusikan terkait dengan tugas yang memang diminta. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu rekan-rekan saya. Yang pertama ada dari Nadia Normalasari, silahkan perkenalkan. Oke, perkenalkan, nama saya Nadia Normalasari. Teman-teman bisa panggil saya Nadia. Saya berasal dari Satker Biro Umum Penugasan di STPL. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada Bapak MHD Riki Darusman. Baik, terima kasih Mas Jibral. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Darusman. Saya CPNS di Kementerian Sosial Republik Indonesia, Angkatan 3. Asal Satker itu Biro Umum, sama seperti Mbak Nadia, dan sekarang ditugaskan di Sentra Darussaadah di Aceh Besar. Terima kasih, Mas. Baik, selanjutnya kepada Ibu Nabila Rizky Amanda. Baik, terima kasih Mas Jibral. Saya Nabila Rizky Amanda, biasa dipanggil Nabila. Saya dari Satker Biro Umum untuk penugasannya di Pokja Klinik Pratama Kementerian Sosial Jakarta Pusat. Terima kasih. Baik, berikutnya kepada rekan terakhir, Saudara Jainal Ilmi. Baik, terima kasih Bapak Jibral atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Jainal Ilmi. Saya dari Satker Biro Umum untuk penugasan saat ini di Poliklinik Kementerian Sosial. Sekian. Oke, baik ya. Kita sudah melakukan perkenalan. Nah, kita akan masuk pada substansi dari tugas itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjadi moderator sekaligus interviewer ya kepada teman-teman untuk lebih menggali lebih dalam terkait dengan tindak akuntabilitas dan juga anti korupsi di lingkungan ASN. Nah, tentunya karena kita sama-sama adalah calon ASN, tentu harapannya memiliki pengetahuan dan juga nilai-nilai seperti apa sih yang harus kita lakukan untuk menjadi ASN yang terbaik ke depannya gitu ya. Nah, kita akan masuk pada diskursus yang pertama, yaitu tentang gratifikasi, teman-teman. Nah, mungkin kita melihat ya, hari ini gratifikasi itu selalu digembor-gemborkan, bahkan selalu ada materi-materinya tuh dari Kementerian Itjen, dari BPK, dari KPK, tuh ya, itu sering kali tuh kita dengar. Nah, saya ingin bertanya nih pada teman-teman gitu ya, sebenarnya gratifikasi itu apa sih, teman-teman? Terima Ada yang kasih mau Mas. jawab? Oke. Oh, Mungkin dari izin Mbak saya Nabila boleh ya, siap. jawab ya. Oke, baik. Gratifikasi itu adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada ASN atau penyelenggara negara karena jabatan atau pekerjaannya, seperti uang, hadiah, barang fasilitas, atau jamuan. Nah, gratifikasi itu tidak selalu melanggar hukum, namun jika pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan dan dapat mempengaruhi keputusan atau pelayanan, maka harus ditolak atau dilaporkan sesuai ketentuan. Sepemahaman saya seperti itu. Mungkin dari teman-teman lain. Kalau saya boleh bertanya, berarti gratifikasi itu dalam konteks itu dalam konteks luas gitu, berarti itu sama kayak hadiah, cuman menjadi ilegal kalau semisal itu berkaitan dengan jabatan, kayak gitu ya Mbak ya? Ya, betul. Jadi misalkan itu berkaitan dengan maksud tertentu untuk tujuan yang mungkin jabatan ataukah nanti ada konflik kepentingan juga, itu ya jadinya negatif akhirnya. Oke, teman-teman, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang gratifikasi,
Kita akan menonton satu cuplikan video YouTube berdurasi 1 menit aja, tapi dengan video itu kita bisa melihat cukup konseptual gratifikasi itu seperti apa sih. Silahkan kepada Bapak Riki untuk menampilkan videonya. Gratifikasi adalah permasalahan serius yang dapat merusak bangsa ini. Membuat pelayanan publik menjadi kacau. Akses pendidikan yang tidak merata, merusak iklim investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Menyebabkan diskriminasi dalam berkarir dan sulitnya mengejar prestasi di kancah dunia. Karena itu, mari kita semua bersatu untuk memutus mata rantai korupsi dan gratifikasi. Jadilah pahlawan integritas dan hapuskan diskriminasi akibat korupsi. Berjuang untuk bebas dari korupsi dan gratifikasi. Karena bangsa merdeka adalah bangsa yang adil dan sejahtera. Wujudkan Indonesia merdeka tanpa korupsi dan gratifikasi. Oke, terima kasih. Kita sama-sama sudah melihat cuplikan video yang bersumber dari KPK RI ya. Yang kita tahu bahwa KPK itu adalah satu institusi independen yang memang dikhususkan untuk menangkap para koruptor-koruptor. Ya. Nah, kita akan masuk pada pertanyaan berikutnya. Tadi di video kita melihat bahwa gratifikasi itu bisa menjadi permasalahan yang serius tuh. Coba dari kawan-kawan ada nggak yang ingin memberikan pendapatnya, kok bisa sih dari gratifikasi kecil itu bisa menjadi sesuatu yang serius tuh? Baik, izin Pak Jibral mencoba menjawab pertanyaannya. Jadi menurut kami gratifikasi ini bisa menjadi permasalahan serius karena memang posisi dari motifnya ya. Yang ini seringkali ambigu seperti itu. Bagi seseorang itu hanya sekedar pemberian sebagai rasa terima kasih, tapi bagi orang lain itu ternyata berimplikasi terhadap bagaimana arah keputusan atau keberpihakan gitu. Sehingga ini menjadi permasalahan serius karena nanti pada endingnya akan bisa jadi bibit-bibit korupsi. Lalu terjadi korupsi nanti akan bisa merugikan instansi tersebut. Lalu secara makro itu juga bisa memperburuk trust ya, kepercayaan masyarakat itu kepada instansi itu sendiri. Dan jika itu sifatnya kolektif dari banyak instansi, maka nanti secara umum kepercayaan masyarakat kepada banyak instansi pemerintah yang akan semakin buruk begitu. Maka pada endingnya suatu negara akan chaos karena memang dari sisi pemerintah dan masyarakatnya tidak terjalin kepercayaan yang harmonis gitu. Gimana kawan-kawan, setuju ya? Atau Setuju. ada tanggapan lain yang kontradiksi? Ini sudah sangat lengkap ya. Yes. Sangat mantap. Setuju Oke, dengan baik. pendapat Bang Jai. Oke, terima kasih. Kita mungkin akan masuk pada satu reka adegan yang mungkin ini bisa menjadi konkret nih ya. Ini pertanyaannya adalah, kalau nih di kantor teman-teman, misalkan teman-teman dijadikan ADC seorang direktur atau ADC-nya Kasentra gitu ya. Nah, ternyata teman-teman melihat nih bahwa Kasentra atau direktur tersebut menerima gratifikasi itu. Kira-kira sebagai ADC dan sebagai calon ASN, apa nih yang akan teman-teman lakukan nih? Boleh kawan-kawan minta pendapatnya? Izin ya, mungkin saya ingin sedikit memberikan pendapat. Kalau misalnya terjadi hal seperti itu di depan mata kita, terus apa yang harus atau apa yang bisa kita lakukan? Mungkin yang pertama kali kan untuk melihat objektivitasnya, kita harus mengetahui dulu sebenarnya unsur itu apakah benar unsur gratifikasi atau tidak. Jangan langsung nanti menuduh secara langsung, wah kamu Bapak terima gratifikasi ya, kan kita juga nggak mungkin seperti itu. Karena apa, itu mungkin bahkan ternyata bukan gratifikasi, mungkin itu hanya pemberian dari keluarga dan lain sebagainya, kan kita nggak tahu. Jadi kita harus memastikan dulu kira-kira apakah itu izin bentar boleh nggak? Ini ribut banget. Boleh. Kedengaran masuk nggak? Enggak, tapi aman suaranya saja kok.
terkait dengan hal tersebut harus kita pastikan dulu bahwa hal tersebut bukan gratifikasi atau mungkin gratifikasi. Jadi kita harus objektif dalam memandang suatu unsur tersebut gratifikasi atau tidak. Kemudian kalau misalnya memang terkait dengan hal tersebut itu merujuk pada pelanggaran atau yang kita sebut seperti gratifikasi, berarti kita harus berkonsultasi kepada pihak yang berwenang dalam keuangan di instansi tersebut, atau kalau misalnya memang ada atau tidaknya, atau misalnya seperti inspektorat gitu kan, atau kalau misalnya kalau setahu saya ya itu internal. Tapi kalau misalnya memang hal tersebut tidak memungkinkan, kita bisa melaporkannya itu ke instansi seperti KPK, tetapi pelaporannya itu berbentuk sama seperti yang saya jawab tadi, yang saya sampaikan di pertanyaan pertama itu, bahwa pelaporan itu tetap merujuk pada mempertanyakan apakah hal tersebut atau apa yang diterima itu merujuk pada suatu gratifikasi atau tidak. Karena memang gratifikasi ini kalau susah ya, kalau misalnya kita tidak menghafal semua yang ada di dalam UU yang dibilang oleh Mas Jainal itu, jadi ragu-ragu atau abu-abu, sehingga saat kita merasa ragu, kita bertanya langsung kepada KPK apakah itu termasuk ke istilahnya itu gratifikasi atau tidak. Mungkin seperti itu sih Mas. Kalau misalnya menurut saya, mungkin ada yang ditambahkan, silakan. Ada yang mau menambahkan dari rekan-rekan dengan sudut pandang yang lain? Apakah sudah cukup tergambar? Cukup tergambar. Cukup, sangat jelas. Oke, good ya. Mungkin kita akan masuk pada subpoin nih, subpoin dari akuntabilitas. Nah, salah satunya di poin itu ada yang dinamakan dengan transparansi ya, kawan-kawan. Nah, saya ingin bertanya nih, terkait dengan transparansi. Tentu kalau misalnya kita di sentra, kita punya biro perencanaan ya, yang akan memploting tuh uang-uang ini keberfungsiannya akan lari kemana, untuk atensi berapa, untuk kegiatan berapa. Nah, pertanyaan saya adalah transparansi itu sebenarnya itu diperlihatkan transparansinya itu ke pegawai tertentu saja, atau polanya seperti apa, atau kayak gimana nih teman-teman? Ada yang bisa bantu menjawab mungkin? Oke, teman-teman izin aku coba jawab ya untuk menjelaskan gitu. Jadi transparansi itu kan sebenarnya artinya luas ya. Kalau misalnya transparansi dalam kita, ranahnya kita PNS, kepegawaian atau mungkin birokrasi, itu bukan berarti kita memberikan semua informasi tanpa batas gitu. Yang maksudnya dari transparansi itu memang kita akan membuka atau mengasih akses informasi itu kepada hak publik. Hak publik itu boleh pegawai atau non pegawai gitu, terkait dengan standar pelayanan, alur, waktu, biaya gitu. Kalau misalnya yang tadi dengan Bang Jip bilang gitu ya, kan ada biro perencanaan. Nah, biro perencanaan juga wajib memberikan kepada pegawai bahwa alokasi dana itu berapa sekian untuk 1 tahun ke depan itu seperti apa, kayak gitu. Nah, transparansi itu ada pengecualiannya juga. Jadi bukan semata-mata kita memberikan kepada publik semua aksesnya terbuka secara bebas gitu, tidak. Tapi pengecualiannya itu contohnya kayak data diri pribadi seseorang. Misalnya kayak kita bekerja di Kementerian Sosial gitu ya, pasti ada data diri, entah itu mungkin rekam medis seseorang. Nah, itu kita tidak bisa mempublikasikan, mentransparansikan secara luas kepada halayak publik atau kita men-share di web kita gitu. Cuman mungkin kita akan memberikan seperti counting, seperti jumlahnya ada berapa nih, korban ini, korban itu. Mungkin seperti itu yang dimaksud dengan transparansi. Mungkin cukup segitu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan atau kurang jelas, silahkan. Oke nih, sebelum ke sana, ini kan kawan-kawan ada yang di sentra nih. Nah, apakah kasentra itu atau pokja itu membuka informasi terkait transparansi pendanaan, atensi, atau hanya transparansi terkait dengan
model pelayanan aja tuh. Kalau izin ya, aku langsung jawab, izin jawab gitu Boleh? ya. Aku bertanya kembali nih, maksudnya transparansi itu maksud pertanyaannya Bang Jip itu ke pegawai atau ke publik? Ke pegawai, Ke ke pegawai. internal, betul. Oke, izin aku jawab duluan ya. Kalau dari sentraku STPL itu dia akan memberikan menjelaskan gitu. Jadi pasti akan ada rapat. Jadi kapokja dirapatkan, lalu ada transparansinya di situ. Maksudnya dana segini sekian untuk atensi, terus sekian. Jadi ada pembagiannya dan itu diinformasikan ke seluruh kapokja gitu. Dari kapokja nanti akan berjenjang ke anggota-anggotanya seperti itu. Oke. Kalau di Darussaadah gimana nih? Kalau dari Darussaadah ya, saya pernah ngelihat sih di grup ada memang Excel yang tidak bisa diedit, tetapi di situ berisikan tentang anggaran-anggaran yang dialokasikan. Jadi menurut saya ada sih transparansi ke pegawai gitu, tapi mungkin untuk bahasan diskusi pengalokasiannya itu mungkin kan para pekerja, para atasannya. Tetapi kalau misalnya sudah fix, itu akan di-share juga seperti itu. Jadi memang tahu kira-kira kami walaupun pegawai misalnya saya CPNS tapi tahu ternyata memang anggarannya itu dipakai sesuai dengan yang direncanakan di awal. Paling gitu sih Mas. Saya pengen satu tanggapan nih dari kawan-kawan. Mungkin kita pernah mendengar duit pemerintah itu didepositkan tuh ya untuk mendapatkan bunga dulu, baru program-program dijalankan tuh. Nah itu gimana tuh tanggapan kawan-kawan terkait hal itu tuh? Gimana? Jadi sengaja didepositkan dulu, setelah dapat bunganya, nah baru program-program dilaksanakan tuh. Izin mau mulai ya, Pak Jibran. Iya. Menarik ini karena saya langsung teringat dengan suatu pengalaman di suatu daerah yang dilakukan oleh kepala daerahnya yang tadi disebutkan, itu dilakukan beneran gitu di suatu daerah lah ya, tanpa nyebut nama daerah. Nah, kalau saya lebih menyoroti kepada saat uang itu digunakan, bagaimana keberlangsungan pengembangan daerah tersebut. Nah, apakah misalnya ketika di bulan pertama sampai ketiga ya, sebenarnya itu dibutuhkan uang sekian miliar gitu ya untuk pembangunan, untuk pengembangan dan sebagainya. Akan tetapi misalnya ketika duitnya dideposit ya di bank ya, dulu betul di waktu dulu gitu ya. Nah sehingga itu kan artinya menghambat pembangunan dan pengembangan di daerah tersebut gitu kan. Nah itu secara praktikal artinya sangat merugikan gitu sih. Saya lebih ke sana ya, meskipun mungkin dari teman-teman kalau misalnya ada tanggapan-tanggapan lain monggo ya, karena di daerah tersebut yang saya tahu itu real terjadi ya, terhambat akhirnya pembangunan infrastruktur taman-taman ataupun jalan itu akhirnya terhambat gitu karena gubernurnya sendiri ya itu yang menaruh duit ke situ gitu. Begitu Pak Jibral. Siap, terima kasih. Mungkin dari kawan-kawan ada tanggapan atau sudah cukup jelas? Saya sepakat sih, karena kalau misalnya ada perancangan yang matang, memang ada keberlangsungan dari deposito itu menurut saya nggak melanggar hukum ya, nggak menjadi suatu pelanggaran. Tapi kalau misalnya memang dengan deposito itu akhirnya semua seperti yang Mas Jai bilang itu semuanya terbengkalai, jalanan tetap rusak, pembangunan tidak merata ya, itu mungkin harus dipertanyakan ya, kok bisa mengambil langkah seperti itu sedangkan rakyat sedang membutuhkan seperti itu. Paling seperti itu sih, saya sepakat sih. Ya, sama setuju. Deposit atau betul. Tidak deposit? Logikanya begini, tidak didepositkan aja itu banyak yang mangkrak gitu kan, apalagi didepositkan. Kecuali kita punya satu khusus misalnya, oh ternyata masih ada dana, atau mungkin bisa jadi kepala pemerintahannya
loyal gitu. Oh ya udah pakai dana saya dulu, gini-gini biar nanti kita menggulung. Biasanya kan bisnis gitu kayak cari duit gitu. Itu mungkin kita bisa terima, tapi kalau dari case yang Bang Jai tadi sebutkan kayaknya kurang bijak ya dalam menjadi kepala gitu. Dari Mbak Nabila mungkin ada? Ya, saya sepakat juga sih dengan Mbak Nadia gitu ya. Dari case yang tadi itu ya mungkin lebih kurang bijak karena secara regulasi mungkin ya kurang tepat juga ya. Jadi kalau mau dilihat dari secara regulasi dan birokrasi, sepertinya kita mending cari solusi yang lain ya untuk melaksanakan program-programnya gitu. Iya, oke. Mungkin terima kasih teman-teman atas tanggapannya. Nah, kita jadi semakin mengerti ya terkait dengan akuntabilitas dan juga anti korupsi. Nah, mudah-mudahan dari hasil diskusi kita ini kita menjadi paham, bukan hanya kita tapi nanti mungkin kawan-kawan yang menonton video kita juga ya akan menjadi lebih paham dan menginternalisasi apa-apa poin-poin diskusi yang sudah kita berikan di dalam kelompok ini. Baik teman-teman, kita sudah berada di penghujung diskusi. Nah, bagi teman-teman yang punya penilaian atau punya masukan-masukan lain, silahkan kita open untuk menerima komentar ya. Nanti di kolom komentar silahkan dituliskan pendapat teman-teman terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan. Jadi apa yang kita diskusikan belum tentu benar, karena kita juga sama-sama masih belajar ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. guys. Thank you. 나를 보며